Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan. Ternyata Ridwan Kamil DM langsung IG sekolah. Kang Sabil, kenapa tidak ditegur saya langsung? Kan begitu logika-logikanya begitu. Kenapa ya menjadi gubernur itu kok agak baperan sedikit begitu ya? Pada hakikatnya kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan kan jauh begitu. Dikritik ya, tidak sempat membalas itu begitu. Jangan-jangan pekerjaannya mungkin kurang pekerjaan atau apa begitu kan? Kok bisa ditegur seperti itu begitu? Bahkan berujung dipecat begitu kan ya? Saya rasa seperti ini sebenarnya sudah selesai begitu. Tapi menurut saya pribadi langkah itu ya jangan menjadi pejabat siapapun jangan anti kritik, kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentarnya seperti ini komentar-komentar netizen ya. Ternyata Ridwan Kamil DM langsung IG sekolah. Kang Sabil, kenapa tidak tegur saya langsung? Begitu ya. Ini waktu pilgub si Maneh itu sebenarnya ya nggak dapat suara banyak, mayoritas tidak memilih karena suara warga Jabar terpecah. Saat itu kan ada 3 calon ya, apa 4 calon ya, gue lupa ya. Jelas itu Maneh hanya dapat 30% dari jumlah pemilih 100%, sisanya 70% pemilih calon lain. Bukannya guru itu sudah diminta kembali mengajar di sekolah, tapi ditolak mentah-mentah oleh guru itu ya. Sebaiknya disudahi ya. Pihak yayasan kan sudah menyampaikan alasan-alasan lain. Lepas bahwa ya emang iya Pak Gubernur itu keliru juga, kanan kiri sama-sama kena ini mah. Itu kau nah, no iyo gue kona ini ya. Salut sih sama Pak Anies, dikritik, dibully, ya dimaki, dicaci, dihina, dia tetap tersenyum. Nggak pernah yang namanya marah, nggak pernah yang namanya sampai borgonin yang dulu. Ini banyak sekali ya, Kang baper. Udahlah kita melihat pemimpin di jalan, anggap pembantu itu karena kita yang memilih mereka. Nggak usah diistimewakan. Betul sekali begitu kan ya. Pada hakikatnya ya sudah gugur ya elektabilitas si Kang Emil itu begitu dengan adanya seperti ini begitu ya. Kata Maneh masih dalam batas wajar untuk orang Tatar Sunda. Yang nggak wajar itu si Aing ya. Tapi kalau dia di Banten semua itu kan sudah paling sopan. Kita lain ke head. Waduh, ngeri kali ya. Nanti kalau dikritik RH nih, dia DM begini, wah nyuruh pecat sebagai suami nih. Belum layak di DKI kalau itu. Fitnah makin dicaci makin gubernur juga. Gubernur DKI jauh lebih dahsyat ini. Ternyata kuping orang itu tipis banget. Orang-orang Jawa berat, silahkan cari pemimpin untuk ya gubernur Anda selanjutnya. Maneh nah ini banyak sekali. Sok gitu dah ya. Lamun pundung sok ngajak ngeng nah. Zaman sekarang susah cari pemimpin Indonesia yang legowo dengan fair dalam membaca masalah. Semua digebiah uyah atas nama sesuatu. Ya kecuali Anies Baswedan ya. Dikritik, dihabis, bahkan dibully habis santai-santai aja begitu ya. Mungkin mikirin elektabilitas enggak naik-naik jadi baper. Bahaya banget pemimpin mentalnya kayak gini. Dikit-dikit nggak terima ada yang nggak ini dan memanggilnya. Tanda-tanda pemimpin arogan. Bahasa anak mudanya kurang santun. Maneh. Coba rasain jadi Anies Baswedan dibully tiap detik sama buzzer sejak kampanye gubernur Jakarta ya, sampai ya nggak tahu kapan. Cuma bila dibilang Maneh doang aja tersinggung. Mundur aja Pak kalau nggak kuat jadi pejabat publik ya. Dikritik, dihina itu sudah konsekuensi jadi pejabat publik ya. Betul sekali. Dia mengkritik karena dia sebagai pejabat publik, bukan sebagai seorang pribadi mereka begitu kan. Artinya kalau dikritik ya sah-sah aja dan terima, ngapain kita harus ke sana ke sini begitu sampai melaporkan sana sini, diintimidasi sana sini begitu kan ya. Rupanya suka lempar batu sembunyi tangan juga si Akang ya. Kan dan bahkan ya pura-pura kaget dan apa begitu. Itulah karakter seorang pejabat begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ternyata Ridwan Kamil DM langsung ke IG sekolah. Kang Emil, Kang Sabil ya, kenapa tidak tegur saya langsung? Wah, ini kan luar biasa begitu ya. Kalau sudah di DM duluan ya pasti siapa tidak mau memberitakan ya. Gubernur Jawa Barat ya Ridwan Kamil menjadi sorotan usai caranya menangani kritik seorang guru dinilai berlebihan sehingga ya berbuntut ya pada pemberhentian guru tersebut dari sekolah tempat mengajar. Usai dikritik oleh Kang Sabil, seorang guru di swasta di Cirebon, ternyata Ridwan Kamil menjadi latar belakang atau profil sang guru. Setelah ketemu tepatnya mengajar, Ridwan Kamil malah mengirim direct message DM ke akun resmi sekolah tersebut.
Kang Sabil mengaku kaget cara Ridwan Kamil yang berlangsung mengirim pesan keberatan ke sekolah tempat bekerjanya. Bahkan kenapa nggak langsung datang ke saya atau mengkoreksi saya, kenapa harus ke lembaga tempat saya bekerja? Tinggal tegur saya aja langsung kalau saya salah, kata Sabil dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi. Dan bahkan ya, Sabil memutuskan mengundurkan diri untuk menjaga nama baik sekolah karena sekolah swasta sangat sensitif dengan isu dan masalah yang bisa berdampak ke citra sekolah tersebut di masyarakat. Bahkan ya, Kang Emil sebenarnya sudah melakukan klarifikasi ya terkait masalah dengan Sabil. Menurut politisi Golkar ini yang Kang Sabil tidak perlu berhenti dan lembaga tempatnya mengajar, cukup dilakukan pembinaan saja. Maka si Sabil itu tidak mau karena pada akhirnya dia sudah tahu konsekuensi mereka begitu kan. Padahal ini guru honorer, bayangkan begitu kan. Guru honorer ya mungkin gajinya sudah pas-pasan di situ ya. Karena mungkin ya ingin mengkritik gubernurnya ya tidak menjadi masalah menurut saya pribadi. Mengkritik boleh-boleh aja begitu kan. Jangan sampai ada rasa penghinaan atau membenci kepada siapapun begitu. Kenapa kok Kang Ridwan Kamil ya pada hakikatnya orang berspekulasi baperan di situ begitu. Masa pejabat negara, pejabat gubernur, bupati dan sebagainya menjadi pemimpin tidak boleh dikritik begitu kan ya. Keluar saja dari Indonesia begitu kalau tidak mau dikritik begitu ya. Karena pada hakikatnya inilah demokrasi kita, mengajarkan semua begitu. Demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang ada begitu kan ya. Masa seorang Ridwan Kamil ya lalu kemudian hanya satu orang yang mengkritik di situ lalu kemudian ditindak dan ini dan itu begitu ya. Di mana pekerjaan kita banyak menjadi seorang gubernur sana sini masih saja sempat ngurusi hal seperti itu kan, begitu logika kita begitu ya. Bisa saja ya menurut saya pribadi orang-orang yang bekerja itu ya sibuk begitu kan ya, walaupun dikritik habis-habisan seperti itu ya dia tidak akan melawan seperti itu begitu ya, kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ya karenanya setelah berita itu hadir, saya sudah mengontak sekolah yayasan agar yang bersangkutan untuk cukup dinasihati dan ingatkan saja, tidak perlu sampai diberhentikan, kata Kang Imin dilansir dari Instagramnya. Nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin dia kembali begitu kan ya, seolah-olah dia dipermainkan kan begitu. Kalau bisa dipecat ya dia punya rasa malu dan etika begitu. Dia dengan alasan seperti itu karena menjadi guru honorer ya setidaknya ya pindahkan di instansi lain begitu kalau ingin dia berpendidikan lagi begitu kan. Kalau mau dia mengajar lagi, karena gurunya tidak seberapa dengan gaji-gaji yang didapat mereka begitu kan. Guru honorer juga dikritik malah diberhentikan, wah wallahu alam begitu kan. Tetapi hakikatnya menurut saya pribadi bahkan elektabilitas si Kang Emil pasti turun dengan adanya seperti itu begitu ya. Sudah jauh dia menjadi cawapres karena dia dikritik aja sudah baperan kok kan, begitu logika kita begitu. Artinya pejabat-pejabat negara siapapun dikritik ya kita berterima aja begitu. Justru kalau dikritik itu semakin popularitas semakin naik begitu kan ya, karena semakin orang mengkritik itu semakin popularitas di berbagai hal, isu-isu yang dampak di situ pasti muncul begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Harayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.